Pemirsa, Pusat Data Nasional disorot usai benteng pertahanan mereka dibobol peretas menggunakan virus ransomware pada Juni lalu. Hari pertama peretasan, virus ransomware membuat lebih dari 300 instansi pemerintah dan baik pusat maupun daerah lumpuh. Sejumlah layanan publik pun dibuat kalang kabut dan usut punya usut instansi berwenang seperti Kemenkominfo, pengelola PDNS, serta Badan Siber dan Sandi Negara ternyata tidak memiliki protokol krisis ketika mendapat serangan tersebut. Mengapa bisa demikian? Selengkapnya dalam Benang Merah, lagi-lagi hacker jebol data negara. Pusat Data Nasional dibobol peretas menggunakan virus ransomware pada 20 Juni 2024. Pusat Data Nasional atau PDN adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama oleh berbagai instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PDN menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data yang saling terhubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pada hari pertama serangan siber tersebut, virus ransomware melumpuhkan layanan 347 instansi pemerintah pusat dan daerah. Gangguan paling parah terjadi di Dirjen Imigrasi, sehingga terjadi penumpukan penumpang pesawat di berbagai pintu masuk dan keluar negeri karena pemeriksaan keimigrasian terpaksa dilakukan secara manual. Serangan cyber semacam ini sangat beresiko karena tidak hanya mengganggu layanan umum, namun juga dapat mengakibatkan bocornya data pribadi yang bersifat rahasia. Lihat kejadian kemarin imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat, maka ke depan bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya, bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di Pusat Data Nasional sementara seperti yang terjadi sebelumnya. Namun, Kemenkominfo, pengelola PDNS, serta Badan Siber dan Sandi Negara ternyata tak memiliki protokol krisis ketika mendapat serangan tersebut. Saling lempar tanggung jawab membuat penanganan infeksi virus ransomware menjadi sangat terlambat. Akibatnya, muncul beragam spekulasi terkait serangan cyber tersebut, mulai dari dugaan lalainya para pengelola, hingga dugaan adanya serangan balik dari sindikat bandar judi online yang dikelola organisasi kejahatan transnasional dari luar negeri. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut, serangan ini menggunakan modus penyusupan virus jahat ke dalam sistem dengan tujuan pemerasan. Hacker atau peretas yang menyusupkan program jahat jenis ransomware dengan nama Brand 3.0 meminta tebusan uang senilai 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah dalam bentuk mata uang kripto. Bersamaan dengan lumpuhnya Pusat Data Nasional, Sistem Automatic Finger Identification System atau INAVIS milik Polri dan Badan Intelijen Strategis TNI juga turut diretas. Sejumlah data penting dari dua lembaga tersebut diperdagangkan di dark web, layanan internet global yang seringkali menjadi tempat transaksi ilegal. Kejadian ini mirip dengan modus operandi serangan hacker bernama Bjorka yang sempat memperdagangkan 34 juta data pemilik paspor Indonesia pada beberapa waktu silam. Kita lihat ya, karena yang utama juga adalah mencari tahu ini masalahnya apa. Apakah ada malfungsi di tingkat cyber security kita atau memang ada serangan. Nah ini kita tunggu pernyataan dari pemerintah, mana penjelasan itu. Kami juga di DPR juga menunggu. Tapi intinya mau itu malfungsi, mau itu serangan, masalah utamanya ada pada ketidakcakapan cyber security kita. Jadi ini yang perlu diperbaiki ke depan. BSSN mengklaim telah memberikan peringatan terkait resiko serangan cyber, namun peringatan tersebut tidak direspon serius oleh Kementerian Kominfo.
Hingga tanggal 17 Juni 2024, terindikasi adanya upaya penonaktifan fitur keamanan pusat data nasional yang memudahkan serangan virus masuk ke dalam sistem. Emang selama itu Pak ya sistemnya Pak? Enggak juga emang ini. Pemerintah akan bayar Lalu bagaimana, tebusan Pak? nggak, Enggak akan. Akan bayar ya Pak? Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya, Yang mobil tarik. kita berusaha. Pak, data-data yang hilang apa aja sih Pak? Enggak. Ini kan kita lagi evaluasi, terutama biasanya kan lagi forensik ya. Untuk backup sistemnya sendiri seperti apa? Kita Tadi migrasi. kalau sekarang nggak ada. Kita migrasi. Ini kan supaya teman-teman media jangan salah ya, ini bukan PDN, tapi PDNS. Pusat Data Nasional sementara dua yang ada di Surabaya. Ransomware yang menyerang pusat data nasional merupakan perangkat lunak yang secara aktif dapat memblokir akses dan isi data dalam sebuah sistem. Implikasinya, pemilik data tidak dapat mengakses data miliknya sendiri. Diretasnya pusat data nasional ini menurut saya ya hal yang tidak perlu terjadi kalau misalkan Kementerian Kominfo sebagai pengelola data pribadi, pengendali data pribadi, kemudian sebagai pemilik sistem elektronik, itu penyelenggara sistem elektronik, dan Telkom dalam hal ini Telkom Sigma melakukan pengamanan yang istilahnya apa ya, standar lah gitu, nggak harus yang paling hebat lah, standar aja lah gitu. Ini nggak akan terjadi gitu. Kenapa? Karena ransom ini bisa diantisipasi kalau kita memiliki sistem backup yang baik. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya memiliki 2% data cadangan, sehingga kesulitan untuk memulihkan data yang diretas. Meski pada tahun 2022 silam, Kementerian Kominfo membuka tender terkait pengadaan data cadangan di Pusat Data Nasional sementara. Kegagapan pemerintah merespon serangan cyber ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya, pemerintah kalang kabut akibat lumpuhnya Pusat Data Nasional usai dibobol peretas pada 20 Juni 2024. Setelah sempat berkelit dan menyatakan kekacauan itu hanya gangguan teknis semata, 4 hari kemudian, pemerintah memberikan keterangan resmi, PDNS dibobol peretas dengan virus ransomware. Alih-alih memberikan hak dasar publik berupa perlindungan data pribadi, paradigma pemerintah ternyata memandang internet semata urusan keamanan nasional.